Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulian Maulana Arsyid dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas praktikum 2 untuk mata kuliah basis data. Berikut untuk tugas yang diberikan. Berdasarkan Entity Relationship Diagram IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada samping dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk panduan mengerjakannya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4206 basis data. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita buka samping terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah aktif, kita bisa buka localhost phpMyAdmin dengan cara klik admin di sini atau ketikkan langsung pada browser. Nah, setelah aktif, setelah terbuka, kita buat database terlebih dahulu dengan cara klik new. Kemudian untuk database name-nya kita beri nama tugas 2. Kita klik create. Nah, setelah database terbuat, kita buat tabelnya ya. Kita bisa langsung ketik tabel name di sini, kemudian klik create, atau kita bisa menggunakan fungsi SQL. Di sini saya akan menggunakan fungsi SQL. Pertama saya akan membuat tabel pasien. Nah, untuk tabel pasien ini menggunakan atribut ID pasien dengan tipe data integer. Kemudian di sini saya beri primary key dan auto increment supaya otomatis. Kemudian atribut nama pasien dengan tipe data char dengan rank 30. Kemudian alamat pasien tipe data char rank 100. Kemudian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita menggunakan tipe data enum. Nah, kemudian dalam kurung kita masukkan, karena enum itu menggunakan dua pilihan ya, laki-laki diupdate oleh titik 1, kemudian perempuan L sama P dengan 4 koma. Kemudian penyakit kita beri data VACHAR 100, nomor HP menggunakan tipe data var 15. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah selesai kita rubah. Lalu kita klik go. Nah, di sini untuk tabel pasien telah dibuat. Kemudian kita buat tabel yang lain dengan cara yang sama.
Setelah kita membuat database dan beberapa tabel beserta atributnya, di sini kita coba isikan untuk pasiennya. Kita bisa masuk ke insert, nama pasien misal Ian, alamat Pedagang RT 4 RW 10, jenis kelamin laki-laki, penyakit semisal masuk ingin nomor HP 08888 itu, kemudian kita masukkan data yang lain, Maulana Selawi RT 10 RW 4, jenis kelamin laki-laki, untuk penyakit nomor HP kita masukkan sembarang. Nah, kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan yang lain. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, kita coba klik pasien. Nah, ini data telah terinput, ada beberapa data yang telah terinput. Selanjutnya kita akan memasukkan foreign key ya, foreign key, karena di sini data antar tabel itu relasi. Pertama kita buka di dokter admin terlebih dahulu, kita masuk ke struktur. Kemudian ID dokter ini kan kita mengambil pada tabel dokter ya, jadi di sini menggunakan indeks. Oke, kemudian ID admin juga di sini kan untuk ID admin kita menggunakan data administrator. Jadi kita masukkan indeks juga. Nah, hasil kemudian kita masuk ke daftar, tabel daftar. Di sini ID pasien. ID pasien sini menggunakan indeks. Nah, kemudian ID admin juga menggunakan indeks. Kemudian kita masuk ke pasien dokter. Untuk pasien dokter sama ya, ID dokter menggunakan indeks. Nah, kemudian ID pasien menggunakan indeks. Nah, setelah kita membuat foreign key atau beberapa indeks, kemudian kita akan membuat relationship-nya. Nah, kita bisa masuk ke tugas 2, kemudian geser dulu. Kita masuk ke designer. Kemudian kita tinggal buat relasinya. Kita bisa klik create relationship di sini. Select reference key. Semisal ID pasien. Foreign key-nya ID pasien. Kita ubah cascade. Ubah cascade. Oke. Nah, coba kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian clip relationship. Telah ditambahkan. Kemudian lagi
untuk kita refresh, sudah. Kemudian kita bikin lagi ID dokter. Nah, kemudian setelah kita membuat relasinya, kita akan selanjutnya kita akan mencoba ya, kita masuk MySQL into root. Nah, setelah itu kita tampilkan show database. Nah, ini untuk database-nya. Setelah kita menampilkan database, kita akan menggunakan database yang tadi kita buat, nama tugas 2. Kita perintah use tugas 2. Nah, di sini sudah berubah dari nama menjadi tugas 2. Nah, selanjutnya kita akan buka isinya. So, isi tabelnya, administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kita cek sama ya. Nah, setelah itu kita di sini akan mencoba menampilkan select pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat ya, alamat from pasien. Tapi di sini artinya kita akan menampilkan nama pasien, jenis kelamin, dan alamat mengambil dari tabel pasien. Oh, maaf, ini alamatnya kurang ya. Alamat pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Kemudian di sini untuk saya akan mencoba sesuai dengan panduan pada praktikum tugas 2 ya, menampilkan nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien yang hanya berjenis kelamin laki-laki. Kurang lebih perintahnya sama. Select nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien from pasien, kemudian where, di mana, jenis kelamin menggunakan sama dengan ketik. Nah, select nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien from pasien, di mana jenis kelamin L. Tadi artinya kita akan menampilkan nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien yang hanya berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini ya. Sekarang kita coba menggunakan yang perempuan. R-nya kita akan back. Nah, ini berhasil ya. Mungkin cukup sekian untuk tugas praktikum 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.